Assalamualaikum. Balik lagi ke portal channel panduan Anda untuk masuk ke ilmu hakikat step by step. Setelah kita melihat tadi bagaimana hubungan antara Islam dan sains, di bagian ini kita akan melihat sisa-sisa perjalanan suatu paham hingga paham tersebut bisa ada di dalam agama monoteis. Nah, seperti yang pernah saya katakan di dalam sains, itu manusia tidak tiba-tiba memakai demokrasi atau kapitalis atau paham-paham lain ya. Tidak ujuk-ujuk tahu bahwa bumi bulat. Ada perjalanan suatu paham atau ilmu hingga sekarang kita ketahui atau hingga sekarang kita gunakan. Tidak terkecuali agama. Anda akan lihat nanti banyak sekali sisa-sisa kepercayaan purba yang masih ada dan menyelusup di agama terbesar dunia monoteis ini ya. Di dalam sejarah dan ilmu perangkatnya seperti arkeologi, antropologi, kita mendapati bahwa agama ini bertransformasi. Awal agama yang muncul adalah animisme. Animisme merupakan kumpulan kepercayaan dengan menggabungkan beberapa hewan dengan hewan lain atau manusia dengan hewan. Ini adalah produk fiksi ketika manusia berkhayal bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh sosok yang tidak terlihat. Ini muncul karena kebutuhan otak manusia untuk mencari penjelasan. Kenapa kok hewan-hewan saya mati? Kenapa binatang ternak saya mati? Kenapa ibu saya mati? Kenapa pohon hidup? Kenapa manusia bisa muncul? Maka penjelasan-penjelasan yang paling awal adalah penjelasan yang mudah. Nah, yang ini muncul pertama kali adalah animisme. Ini dapat dilihat sebagai contoh, misalnya Sphinx ya. Badan singa, kepala manusia merupakan makhluk penjaga, biasa penjaga gerbang atau pintu yang kita tahu mitologi yang berasal dari Mesir. Kemudian ada juga Anubis. Itu dewa kematian Mesir, badan manusia, kepala anjing ya. Jadi penggabungan antara realita dan hayalan untuk mencari suatu kebutuhan. Kenapa kok manusia mati? Maka di sana muncul dewa ini dalam mitologi Mesir adalah Anubis, dengan menggabungkan manusia dengan kepala anjing. Kemudian ada juga mermaid atau putri duyung ya, badan pinggang ke bawah ikan dan perut ke atas manusia. Dalam mitologi selalu dihubungkan dengan banjir atau badai, kecelakaan, kapal tenggelam, dan bahkan bisa juga jatuh cinta pada manusia nih. Kemudian dari mitologi Yunani ada Pegasus atau kuda terbang yang merupakan kendaraan para dewa ya. Bercampur antara realita, hubungan antara hewan dengan yang punya sayap, hewan kuda dengan sayap burung. Jadi kendaraan para dewa nih. Ketika manusia berkhayal ingin terbang, maka dia menciptakan kendaraan yang bisa diterbangi oleh dewa. Jadi ini semua terinspirasi pada sesuatu yang fisik, yang realita, yang mereka lihat kemudian menghayalkannya, menggabungkannya. Dan kepercayaan atau fiksi ini bertransformasi menyelusup dalam kepercayaan selanjutnya, yaitu politeis. Politeis terjadi ketika manusia berjenjang nih, membentuk kelas-kelas dalam sosial, seperti ada raja, ada menteri, ada peran-perannya. Demikian juga politeis ini muncul karena hal-hal seperti itu. Jadi ada realita, yaitu kelas-kelas status sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan fiksi yaitu membentuk dewa-dewa yang berkelas-kelas dari segi kekuatan dan kekuasaan. Seperti misalnya dewa Zeus adalah dewa yang merupakan dewa yang paling kuat, ada permaisurinya, ada aturan-aturannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian paham-paham ini menyelusup dan sisa-sisanya masih ada di dalam agama monoteis terbesar, yaitu Islam dan Kristen. Sebagai contoh, malaikat tercipta dari cahaya. Berikut adalah hadisnya. Artinya dari
Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu tercipta dari cahaya, jin tercipta dari nyala api, dan Adam diciptakan satu yang disifatkan. Namun malaikat juga memiliki sayap. Berikut adalah hadisnya. Berikut adalah suratnya Al-Fatir ayat 1 ya. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, Anda tahu sayap itu untuk apa? Sayap digunakan oleh binatang, terutama burung, untuk mengatur tekanan udara sehingga mereka bisa terbang. Bila malaikat berasal dari cahaya, untuk apa cahaya membutuhkan sayap? Toh cahaya adalah foton, partikel foton yang sudah bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan dalam fisika merupakan kecepatan limit di alam semesta. Jadi tidak butuh lagi tekanan udara dan sayap. Di sini terlihat jelas dongengnya. Ketika manusia berhayal untuk terbang, ia menciptakan sosok fiksi yang kita sebut malaikat. Dan paham-paham animisme berupa penggabungan antara manusia dan burung atau sesuatu makhluk dengan burung, ini menyelusup dalam agama Islam. Kemudian paham-paham politeis dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bila Tuhan sudah sangat kuasa, untuk apa lagi butuh malaikat dengan tugas-tugasnya? Dan bagaimana cara kita menempatkan hukum-hukum alam? Karena kita tahu hukum alam bergerak sendiri, ditambah lagi dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan malaikat yang punya tugas, menjadi tumpang tindih. Menurut saya, Tuhan yang Maha Kuasa namun tetap membutuhkan malaikat adalah sebuah paham yang berasal dari politeis, di mana dewa-dewa tersebut berjenjang dan berkelas, dan paham-paham ini menyelusup ke dalam agama Islam dan Kristen. Demikian tadi kita melihat adanya asimilasi atau penyelusupan paham-paham animisme dan politeis di agama Islam dan Kristen. Selanjutnya kita akan melihat tentang kisah Nabi Nuh. Dari mana kisah ini berasal? So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual, namun justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.